dan Jakarta di Indonesia Barat baru 5:30 dan tengah 6:30. Wow, tetap semangat Bapak Ibu. Nah, tema saya hari ini adalah 5 alasan mengapa kita harus bersabar. Pasti ada banyak alasan, ada 100 alasan mungkin Bapak Ibu punya. Tapi saya akan sharing 5 alasan mengapa kita harus bersabar. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan cintai, kita tahu bahwa hari-hari ini banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Betul ya? Hidup ini adalah perjalanan dan kita ada di setiap musim-musim yang berubah. Di Ambon sekarang ini musim hujan setiap hari. Mungkin di sana musim panas. Bahkan di negara-negara Eropa misalnya ada 4 musim ya, Indonesia 2 saja. Ya. Dan Tuhan ada di setiap musim hidup saudara dan saya. Amin. Setiap hari juga berubah. Ada Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. Ada masalah di setiap hari itu, di setiap musim hidup kita. Dan hebatnya, Tuhan ada di setiap hari, Tuhan ada di setiap musim hidup saudara dan saya. Wow. Nah, 5 alasan mengapa kita harus bersabar. Bapak Ibu, semua ingin instan, benar ya? Kopi instan, teh instan, betul? Sukses mau instan, jawaban doa juga mau instan. Semua mau cepat. Itu cara dan ciri hidup kita hari-hari ini. Sebelumnya mari kita lihat dulu Roma 12 ayat 12. Kita baca Roma 12 ayat 12 bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi dalam pengharapan, Bapak, Ibu, dan saya harus tetap bersukacita. Kalau ada kesesakan, kita harus sabar. Sabar. Dan di dalam doa, kita harus bertekun. Ulangi, dalam pengharapan, kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada apapun yang sedang kita minta. Tetap dalam bersukacita. Kalau ada masalah, tekanan-tekanan, kesesakan, sabar. Dan tetap bertekun dalam doa. Kita tidak sabar kadang-kadang. Contoh nih, misalnya, tidak usah banyak-banyak di jalan raya saja. Kenapa banyak kecelakaan? Karena tidak sabar tunggu lampu hijau. Di bandara tidak sabar antri. Di mall semuanya tidak sabar. Betul ya? Tuhan jawab kok belum lagi ya. Sakit saya sudah 1 tahun, 2 tahun. Kok belum lagi dijawab. Sabar dan tetap bertekun. Dan ini juga dialami oleh Daud, Bapak Ibu. Mazmur Daud dalam Mazmur 90 ayat 13. Kita lihat, Musa bilang begini. Musa bilang, kembalilah Tuhan. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Berapa lama lagi ini bicara tentang sebuah penantian. Sabar. Kok belum lagi ya Tuhan? Memangnya berapa lama lagi sih Tuhan Engkau menjawab saya? Jadi hal kesabaran, hal penantian ini juga dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang sudah ada sejak dulu. Tokoh-tokoh Alkitab kita, orang-orang tua kita terdahulu juga pasti mengalami yang sama. Berapa lama lagi sih Tuhan? Berapa lama lagi? Tuhan menjawab kita. Bapak Ibu ingat cerita dalam Lukas 18 ayat 2-5. Di sebuah kota ada hakim yang tidak takut akan Allah. Dan dia juga tidak menghormati seorang pun. Nah, di kota itu ada juga seorang janda. Betul? Janda ini selalu datang pada hakim dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak, saudara. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah. Dengar kalimat ini, walaupun aku nih tidak takut akan Allah, aku juga tidak menghormati seorang pun, tapi karena janda ini, karena perempuan ini,
Setiap hari, setiap waktu datang padaku, hakim bilang begini, dia menyusahkan aku. Lebih baik aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan menyerang aku. Nah, perempuan yang datang kepada hakim ini juga menggambarkan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Dia sabar, wanita ini, pasti dia ada dalam kesesakan karena ada lawannya. Betul? Dan dia juga tekun di dalam doa dan pengorbanannya. Ini dialami oleh perempuan ini. Dan ini juga dialami oleh saudara dan saya. Kita kadang-kadang mudah menyerah ketika ada dalam kesukaran. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah berfirman bahwa ia akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak, saudara. Jadi Tuhan itu ternyata selalu tepat untuk menolong kita. Ada di sini Bapak Ibu yang bisa berkata bahwa Tuhan itu tidak tepat, Tuhan itu tidak terlambat, atau Tuhan itu selalu terlambat. Saya percaya saudara juga akan punya jawaban yang sama. Tuhan itu selalu tepat. Bahkan kadang-kadang apa yang kita minta kita sudah tidak lagi pikirkan. Jawaban itu datang. Benar nggak sih? Dan itu Tuhan. Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu ketika saudara dan saya datang dan terus berseru seperti perempuan ini. Amin. Nah, 5 alasan ini, tadi saya katakan ada 100 alasan yang saudara punya. Tapi saya mau bagi 5 saja. Mengapa kita harus sabar? Yang pertama nih, Bapak Ibu catat, supaya Bapak Ibu juga bisa ingat dan Bapak Ibu bisa berbagi kepada orang-orang, mulai dari dalam rumah Anda, berbagi dengan mereka. Yang pertama, kita harus sabar karena memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Itu yang pertama. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang panjang sabar. Dan ini adalah sifat yang paling dominan, yaitu sabar dan murah hati. Wow, itu Tuhan yang kita sembah. Kita lihat dari zaman perjanjian lama, bagaimana Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa melawan perintah Tuhan, tapi Tuhan itu sabar. Tuhan datang dan Tuhan mencari, Tuhan memanggil mereka. Amin. Tapi ingat ini ya, jangan lupa bahwa setiap pelanggaran pasti ada resikonya, pasti ada akibatnya. Walaupun Tuhan ini Tuhan yang sabar, Tuhan yang turun untuk panggil mereka, "Hei Adam, kamu di mana?" Tapi resikonya mereka tetap diusir dari taman Tuhan. Betul? Israel terkenal sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan. Tapi bangsa juga yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak, betul Bapak Ibu? Bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka bersungut-sungut, itu Israel. Tetapi Tuhan sangat mengasihi mereka. Dia mendengar doa mereka, dia turun untuk menolong mereka keluar dari perbudakan. Betul? Dan dia sabar membawa mereka. Bayangkan, 40 tahun putar-putar di padang gurun. Sabar loh. Tapi resikonya adalah semua yang bersungut-sungut di padang gurun ini, yang keluar dari Mesir ini, mati, meninggal semuanya. Yang masuk ke Kanaan hanya generasi yang lahir di padang gurun, dan ada Yosua dan Kaleb yang akan memimpin mereka setelah Musa. Benar? Jadi Tuhan itu panjang sabar. Tapi kalau kita melanggar, ternyata resikonya tanggung sendiri. Ya. Jadi mari kita terus sabar. Kita lihat yang berikut, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu panjang sabar Bapak Ibu, sampai mati di tiang kayu salib. Kita tahu itu. Lukas 23 ayat 34 berkata, pada waktu dia sudah ada di paku, di salib, dia masih bilang, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, lihat kesabarannya Tuhan. Tuhan
betapa engkau sangat luar biasa mau mati untuk umatmu, untuk orang-orang yang percaya padamu. Bapak Ibu, saya baca sebuah artikel ya. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ini saya juga baru baca beberapa hari yang lalu. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Tapi Bapak Ibu, pada waktu Thomas, dia bilang bahwa saya tidak akan percaya kalau saya belum cucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Nah, saya baca artikel ini, dia tulis gini, bahwa waktu Tuhan Yesus bangkit, apa dia tidak bisa untuk menutup lubang pada lambung dan pada tangannya? Bisa. Tapi kenapa lubang ini dibiarkan terbuka? Karena dia tahu bahwa ada satu muridnya yang akan melihat dan akan menusukkan jari ke dalam lambungnya. Sehingga sebelum Thomas bertanya, Tuhan sudah punya jawaban bahwa mari, lihat nih, tanganku yang berlobang dan lambungku juga yang masih berlobang. Dan ini sengaja terbuka karena saya tahu kamu. Saya tahu kelemahan kamu yang tidak percaya. Sehingga aku biarkan terbuka untuk kamu. Wow. Saya waktu baca ini saya bilang, oh ya, saya juga baru ngerti. Jadi ternyata Tuhan memang izinkan tetap luka itu terbuka. Hanya untuk menjawab yang namanya satu Thomas yang akan bertanya. Dan Bapak Ibu tahu, Thomas ini, dia akhirnya memberitakan Injil sampai ke India, dan dia meninggal sebagai martir Tuhan. Itu Thomas, ya Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur bahwa sebelum saudara dan saya mengajukan pertanyaan mengapa kepada Tuhan, Tuhan sudah punya jawaban. Contoh pada lambung, luka yang masih terbuka hanya untuk menunggu pertanyaan daripada Thomas yang tidak percaya ini. Betul ya? Jadi Bapak Ibu, mari kita tetap belajar untuk sabar dan belajar untuk tetap percaya padanya. Alasan yang kedua, mengapa kita harus sabar? Karena kesabaran itu adalah bagian dari iman. Catat ini Bapak Ibu. Itu bagian dari iman. Bayangkan kalau Bapak Ibu dan saudara dan saya hidup di zaman ini dan kita hidup tanpa iman. Kita tidak akan menerima apapun dari Allah. Ibrani 11 ayat 6. Ya. Dan kita punya banyak saksi iman Bapak Ibu. Banyak banget ya. Bisa baca nanti di dalam Ibrani pasal 11 tadi ya. Banyak sekali. Dan tanpa iman kita tidak akan bisa percaya bahwa Yesus itu ada. Betul? Jadi iman itu juga, jadi kesabaran itu adalah bagian dari iman. Bapak Ibu, Musa itu, dia meninggalkan Mesir dan rela untuk menderita bersama bangsanya karena matanya ia arahkan kepada upah yang menanti. Ibrani 11 ayat 27. Musa itu karena iman, dia meninggalkan Mesir, dia meninggalkan istana, betul? Dia dibesarkan di istana Firaun ya. Dia meninggalkan semua kemewahannya dan dia rela meninggalkan itu. Dia rela untuk bersama dengan bangsanya menggenapi janji Tuhan untuk dia. Kita lihat contoh yang berikut Abraham. Ini masih tentang iman ya. Abraham ini kan disuruh keluar, berangkat dari negerinya ke satu tempat yang dia tidak tahu kemana. Tapi dia pergi hanya untuk apa? Menerima janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, jadi kita akan belajar bahwa kita punya banyak saksi iman, kita punya banyak pahlawan-pahlawan iman, ya Bapak Ibu. Dan saudara dan saya, mari saya mau bilang begini, bahwa iman itu membantu Anda dan saya untuk tetap percaya pada Tuhan. Amin. Iman itu membuat manusia berkenan kepada Tuhan. Iman membantu saudara dan saya untuk percaya bahwa Allah itu ada dan dia memberi upah kepada mereka yang mencarinya. Iman itu juga membantu saudara untuk mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Wow.
Iman itu juga membantu saudara dan saya untuk sadar, Bapak Ibu, sadar bahwa kita ini hanya pendatang dan orang asing di bumi. Betul? Saudara dan saya tidak melihat Yesus seperti Thomas dan murid-murid lain. Tapi kita ada hari ini hanya karena apa? Iman. Betul? Abraham disebut bapa orang beriman. Dan saudara dan saya juga disebut orang-orang beriman. Untuk sampai kepada perkataan atau pernyataan iman, itu kan kita melalui sebuah proses yang panjang. Termasuk di dalamnya adalah kesabaran. Amin. Alasan yang ketiga, karena kesabaran menciptakan mujizat dalam hidup dan karier Anda dan saya. Bapak Ibu dan saya ini kan orang-orang juga yang bekerja. Betul ya? Ada di dunia marketplace, ada di dalam bisnis. Nah, jadi alasan yang ketiga kenapa kita harus sabar, karena sabar itu menciptakan mujizat dalam hidup dan karier Bapak, Ibu, dan saya. Nah, ada banyak sekali orang-orang hebat di zaman dahulu, Bapak, Ibu, dan juga di zaman sekarang, ya. Dan kita lihat di sini ya, saya kasih contoh ini salah satu contoh kesabaran yang menciptakan mujizat dalam karier ya. Saya membaca untuk saudara ya. Tahun 1832, ia kehilangan pekerjaannya. Kemudian masih di tahun 1832 ini, ia kalah dalam pemilihan anggota legislatif. Kemudian ia gagal total dalam karier dan usaha. Ia terpilih sebagai anggota legislatif. Tahun 1835 kekasihnya meninggal. 1838 dikalahkan sebagai pembicara badan legislatif. Kemudian kalah dalam pemilihan anggota Kongres Amerika. Terpilih menjadi anggota Kongres Amerika. Tidak terpilih kedua kalinya sebagai anggota Kongres. Tidak terpilih sebagai wali kota. Kalah dalam pemilihan anggota Senat Amerika. Kalah dalam pemilihan wakil presiden Amerika. Kalah dalam pemilihan anggota Senat Amerika. Tahun 1860. Jadi dari tahun 1832 tadi sampai 1860 terpilih menjadi presiden Amerika. Siapa dia Bapak Ibu? Dia adalah Abraham Lincoln. Ya. Walaupun mempunyai banyak pengalaman pahit, walaupun banyak mengalami kegagalan, namun semua itu tidak membuat ia putus asa. Sehingga ia menjadi orang nomor 1 di negara. Itu contoh, itu alasan bahwa orang-orang yang sabar itu bisa menciptakan mujizat dalam hidup dan juga dalam karirnya. Saya percaya Bapak Ibu juga karena kesabaran Anda mengalami banyak mujizat di dalam hidup dan juga dalam karir. Benar? Pasti. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami itu. Ada banyak contoh dalam Alkitab, misalnya Nuh, bagaimana dia sabar untuk membuat bahtera selama ada yang menulis 40 tahun, ada yang menulis 100 tahun ya. Dia sabar Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya dia selamat dengan seisi keluarga. Wow. Nah, itulah kenapa kita harus sabar. Karena ternyata kesabaran dapat mendatangkan mujizat di dalam hidup saudara dan saya dan juga dalam karir Anda. Apa yang sedang kita kerjakan? Tetap sabar. Yang keempat alasannya, kenapa kita harus sabar? Karena sabar itu ternyata adalah cara Tuhan untuk memberkati dan memberi kita berbagai pertolongan. Oke, teman-teman. Jadi ingat, sabar. Karena sabar itu cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Dia pakai semua cara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Pak Gembala sering berkata, Tuhan itu pakai semua cara
hanya untuk mendapatkan cinta Anda dan saya. Wah, Tuhan tolong kita semua. Kita sedang hidup di zaman yang betul-betul membuat kita kadang-kadang tidak sabar untuk melihat segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini. Ya. Dan cara Tuhan memberkati ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat begini. Lihat saja sekeliling kita. Ada pagi, ada siang, ada malam. Tadi saya katakan di awal, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin di negara luar sana. Ya. Ada musim untuk menabur, ada musim untuk menuai. Wow. Dulu saya begini, sekarang saya begini. Dulu saya sehat, sekarang saya tidak bisa bekerja karena saya ada sakit. Dulu saya dihormati, sekarang saya dilupakan. Dulu saya punya uang banyak, saya mau kemana saja. Wow, saya pergi dengan bebas, nggak ada yang bisa larang. Sekarang saya ada di penjara. Bapak Ibu, musim-musim kehidupan kita ini, Tuhan izinkan. Dan hebatnya, Tuhan ada di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Benar nggak sih? Pada waktu panas Tuhan ada kan? Pada waktu hujan, pada waktu banjir, pada waktu sakit, di mana yang Bapak Ibu umat dan saya mau bilang Tuhan itu tidak ada? Dia ada di setiap musim hidup saudara dan saya. Jadi sabar itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita semua. Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8. Coba kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8 ya. Kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8. Segala sesuatu ada waktunya. Kita lihat, kita baca ini. Kita baca tenang-tenang supaya kita tahu bahwa, oh ya, ternyata sabar tuh untuk mendatangkan ini ya. Ini cara ya untuk Tuhan memberkati kita. Kita baca nih. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ini fakta Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu ada masanya. Betul? Jadi kalau kita juga sebagai seorang petani yang saat ini sedang menanam, kan kita mengalami ada hujan, ada hama wereng, ada panas, ada tikus yang datang menghabisi padi-padi kita. Tapi pada waktu nanti kita menuai, wow, kita akan bersuka cita. Dan pada waktu kita menanti mulai dari menabur benih sampai kita menuai, itu yang disebut dengan sabar untuk menantikan Tuhan memberkati saudara dan saya. Pada waktu seorang wanita dia sedang mengandung, 9 bulan dia harus sabar sampai anaknya lahir. Tuhan memberkati kita. Jadi di balik setiap proses kehidupan, tadi sudah dengar, ada waktu untuk semuanya. Jadi ada waktu untuk sehat, ada waktu juga untuk sakit. Sabar saja. Karena ternyata di waktu-waktu penantian itu adalah cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Wow, luar biasa. Katakan amin. Apa yang sedang Bapak Ibu doakan hari-hari ini? Apa yang sedang Bapak Ibu nantikan hari-hari ini? Tetap sabar. Amin. Dan nikmati saja prosesnya. Jangan bersungut-sungut, karena ingat, setiap hal yang kita langgar, hakim sudah berdiri menunggu.
Tadi kita lihat Tuhan mengasihi Israel, tapi Dia juga tidak segan-segan untuk membuat mereka habis ketika ada di padang gurun. Adam dan Hawa Tuhan ampuni, Tuhan datang untuk mereka. Tapi tidak segan-segan Tuhan bilang, keluar dari tamanku. Itu Tuhan kita. Jadi Dia sabar untuk memberkati saudara dan saya. Alasan yang kelima yang terakhir, kenapa kita harus sabar? Karena setiap penderitaan, setiap pencobaan, setiap masalah, setiap tekanan yang kita alami ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu mau lihat kayak Ayub. Sangat takut Tuhan, tidak ada seperti dia. Tapi Tuhan izinkan dia ada dalam penderitaan. Betul? Jadi kadang-kadang saudara dan saya punya ekspektasi kita mau begini, kita mau begitu. Tapi ternyata bahwa kita mengalami tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kadang-kadang kita kecewa. Kadang-kadang kita ngomel. Kadang-kadang kita bisa hilang percaya. Bahkan ada banyak orang yang karena tidak sabar menunggu, akhirnya apa? Dia bisa meninggalkan imannya kepada Tuhan. Kita berdoa supaya saudara dan saya tidak ada yang keluar dari rencana Tuhan. Ingat, pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa kan? Yang tidak melebihi kekuatan kita. Ketika ada masalah, ketika kita dicobai. Saya waktu mau berbicara tentang ini, saya juga tadi malam Tuhan, saya harus berjaga-jaga nih dengan sesi yang namanya sabar ini. Karena kadang-kadang apa yang kita bicarakan, itu bisa terjadi kan? Kita bisa dikirim seseorang yang membuat kesabaran kita hilang. Tapi karena kita sudah tahu kebenaran Tuhan, maka kita tetap berjaga-jaga di sana. Amin Bapak Ibu. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu berbeda. Setinggi langit dengan bumi. Antara rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Betul? Jadi kita bisa harap banyak. Kita punya ekspektasi besar banget. Saya harus begini, begini, begini. Tapi ingat, rencana Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi untuk menggenapi janji-janji Tuhan, saudara dan saya terima, maka proses yang namanya sabar ini harus kita lalui. Dan yang pasti, tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik untuk saudara dan saya. Betul? Nah, Bapak Ibu, alasan yang kelima ini saya ulangi, karena setiap penderitaan ada dalam rencana dan kehendak Allah. Ya, ada dalam. Kecuali saudara dan saya buat-buat masalah, keluar di jalan pukul orang. Itu nggak benar. Gitu kan? Tapi ketika saudara diizinkan ada dalam masalah, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah anak, saudara ingat bahwa kita ada dalam rencananya Tuhan. Lihat itu. Oh, Tuhan sudah sedang punya rencana yang luar biasa untuk saya melihat. Nah, sebagai orang percaya, kita juga mengikut Tuhan toh. Tapi kalau saudara pernah dibenci orang, ada di sini yang pernah dibenci orang? Kalau kita juga difitnah orang, oke. Kalau kita diperlakukan tidak adil dari teman kita atau dari orang lain kepada kita, kan jiwa kita itu pasti apa? Terluka, betul? Dan bisa merusak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya, dibenci, difitnah, dicela, diperlakukan tidak adil, walau karena nama Yesus adalah suatu penderitaan yang hebat, Bapak Ibu. Betul? Saudara ikut Tuhan, tapi kok begini ya? Saya melayani Tuhan loh. Saya ikut Tuhan, saya begini, tapi kok saya dibenci? Kok saya difitnah? Kok saya diperlakukan tidak adil ya? Sakit banget. Kok Tuhan gini ya? Ingat bahwa semua ada dalam skenario besarnya Tuhan. Amin. Lalu bagaimana caranya? Untuk kita bisa sabar ketika kita dibenci, ketika kita dimaki orang, ketika kita ditolak orang. Gimana caranya? Satu cara saja.
yang harus kita ingat. Kita harus ingat bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita di mana Tuhan itu tidak ada di sana. Amin. Artinya, dalam setiap hal yang saudara dan saya alami, Tuhan ada di sana. Makanya ada firman Tuhan bilang bahwa Tuhan ada di balik setiap persoalan saudara dan saya. Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga menderita. Pada waktu Dia ditangkap di Getsemani, ya, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang yang datang untuk menangkap Dia. Lalu Yohanes 10 ayat 30 Dia berkata begini. Tuhan Yesus bilang, "Akulah Dia yang kamu cari." Bapak Ibu bisa baca ya, Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus berkata, "Akulah Dia yang kamu cari." Yohanes 10 ayat 30. Nah, ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus siap untuk menderita. Dia siap untuk disiksa. Dia siap untuk mati. Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi proses Tuhan ada di dalam penderitaan, di kayu salib, sampai Dia bangkit dan naik ke surga. Itu proses yang namanya sabar, Bapak Ibu. Oke. Itu proses yang namanya sabar sampai Dia mati di tiang kayu salib. Sabar untuk apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Dan ayat yang paling terakhir, Yakobus 1 ayat 12. Mari kita baca ini. Yakobus 1 ayat 12. Kita baca. Bapak Ibu juga baca dalam hatinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Keren ya Bapak Ibu. Jadi kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Hanya karena apa? Sabar. Hal-hal yang penting yang perlu direnungkan dari sharing saya pagi hari ini, saya ingin membuat satu kalimat atau kata-kata terakhir. Yang pertama, kita ingat bahwa ada upah di balik kesabaran, ketekunan, dan doa yang tidak berkeputusan. Yang kedua, kita harus sabar karena kesabaran adalah bagian dari karakter Allah yang juga harus ada di dalam karakter saudara dan saya. Ketiga, kita harus sabar karena kesabaran adalah bagian dari iman dan buah-buah Roh Kudus. Keempat, kita harus sabar karena kesabaran adalah jalan sukses untuk mengalami mujizat Allah. Yang kelima, kita harus sabar karena kesabaran adalah cara atau metode yang Tuhan pakai untuk berbicara bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir, kita harus sabar karena segala sesuatu ada dalam rencana Allah, ada dalam izinnya yang penuh kasih dan kebijaksanaan untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mengasihi Dia. Itu 5 alasan yang Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu silahkan berbagi untuk keluarga, untuk teman-teman. Waktu ini sudah singkat. Waktu-waktu yang gelap semakin gelap Bapak Ibu. Mari jangan terima firman, lalu makan sendiri nanti jadi kolesterol rohani. Nanti jadi asam urat rohani. Nanti ada penyumbatan di mana-mana. Karena apa? Kita tidak berbagi. Oke? Jangan makan sendiri ya. Orang Ambon bilang, jangan makan sendiri kawan. Tapi harus bagi-bagi. Saya percaya hari ini setelah habis doa mujizat pagi, Bapak Ibu sudah sharing 5 alasan ini untuk keluargamu, untuk teman-teman terdekatmu. Karena ada mahkota yang Tuhan sediakan.
untuk saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kalau Anda diberkati, jangan lupa komen ya. Terima kasih, saya harus sabar. Saya adalah orang yang sabar. Saya berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan selanjutnya, sebentar Bapak Ibu. Ya, amin. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Saya harus sabar. Ya, Ibu Leni, saya harus sabar. Amin. Nah, terima kasih semuanya sudah jelas. Saya harus sabar. Tuhan tolong kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang sabar di sepanjang hari ini. Mari kita akan berdoa dan nanti siapa ya? Ibu Dev ada ya? Ada pengumumankah? Oke, kita berdoa dulu ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya tudung kemuliaan Tuhan ada di atas kami semua. Ada di atas umat-Mu. Aku percaya darah Yesus lebih dari cukup untuk menolong kami, menyelamatkan kami di hari-hari ini. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi di hidup kami ada dalam skenario besarnya Tuhan. Buka mata kami untuk melihat seperti ketika Daud melihat Goliat dengan semua perlengkapan perangnya. Dia tidak melihat untuk menjadi takut, tapi dia melihat dan dia juga tidak takut dengan ancaman daripada Goliat. Dia tidak membiarkan telinganya untuk mendengar ancaman itu. Tapi dari cara dia melihat dan cara dia mendengar apa yang musuh katakan, dia bangkit dan menghabisi musuhnya. Dan aku berdoa pagi hari ini, apapun masalah, apapun Goliat yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu, Tuhan, kami mau datang dengan cara seperti Daud datang. Karena dia melihat Tuhannya lebih besar daripada setiap masalah yang ada dalam pandangannya yang sedang dihadapi. Bapak, aku berdoa hari ini untuk saudara-saudaraku yang sakit, yang sedang ada dalam pergumulan, yang kehilangan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menantikan kelahiran anak-anaknya, yang ada dalam masalah-masalah keuangan. Tuhan, aku percaya Engkau sedang melatih kami semua untuk belajar sabar, dan menantikan Tuhan. Karena Engkau pasti datang seperti fajar. Engkau pasti datang seperti air yang mengairi di musim penghujan. Terima kasih Tuhan. Dan bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anak. Apapun nama masalahnya, Tuhan Yesus, Engkau ada di atas setiap masalah kami semua. Dan kami adalah anak-anak-Mu, orang-orang percaya-Mu yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berperang untuk kami. Terima kasih untuk janji-Mu. Tolong kami semua, baik yang ada di Zoom pagi hari ini, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Aku percaya tangan Tuhan ada atas mereka semua. Berkat-berkat terbaik daripadamu ada atas kami semua. Proses-proses kehidupan ada di atas kami semua. Tapi kami sudah tahu cara bagaimana kami hidup sebagai orang-orang yang sabar. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Berdoa untuk Pak Gembala, istri, ibu Gembala, anak-anak mereka.
dalam pelayanan mereka, dalam doa-doa mereka, dalam kasih mereka kepada umat-Mu, kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka. Aku berdoa perlindungan Tuhan sempurna untuk mereka. Apapun yang sedang mereka rencanakan, apapun yang mereka doakan, Tuhan, Engkau adalah jawaban untuk semuanya. Terima kasih Bapakku yang baik, berdoa untuk semua kami yang ada di pagi hari ini. Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Sampai jam 00 nanti. Kami mau hidup, kami tidak mau bawa hari kemarin ya di hari ini. Dan kami tidak mau hidup di hari ini sudah mikir melakukan hari esok. Tapi kami mau hanya menyelesaikan semua yang terjadi di hari Selasa ini. Kami boleh punya rencana untuk besok, untuk 1 bulan, 2 bulan ke depan. Itu semua hanya di dalam doa. Tapi untuk menghidupinya, tidak kami lakukan di hari ini. Karena Tuhan berkata, kesusahan sehari, kekhawatiran sehari, cukup untuk sehari. Bapak Ibu, aku percaya bahwa hari ini, kekuatan daripada Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang ada pagi hari ini berkata, amin, amin, amin.